Gen Z dinilai generasi yang rusak. Serius nih, gue Gen Z loh. Aduh, hari ini topiknya agak kontroversial nih. Gen Z katanya generasi yang rusak. Waduh, kita nih katanya rusak guys. Kok bisa? Rusak dari mana? Rusak kenapa? Mobil kali dibilang rusak. Coba ya kita cari tahu. Oke, jadi gini ya, label generasi rusak itu sering banget disematkan ke Gen Z. Biasanya dari siapa? Ya, dari generasi sebelum kita lah, yaitu generasi milenial. Alasannya macam-macam. Ada dari dibilang susah tidur, gampang ngambek, gampang stres, kerja maunya fleksibel tapi gajinya maunya tinggi, mikirnya instan, nggak suka kerja keras, dan lain-lain. Gue jujur ya, kadang ada benernya juga sih. Kita hidup di zaman serba instan kan, semuanya bisa diakses lewat HP. Jadi emang wajar banget kalau sabarnya berkurang, ekspektasinya tapi tinggi banget. Belum lagi sosial media, kita tiap hari ngelihat orang lain hidupnya sempurna banget, kayak enak banget ya jadi lo gitu kan. Ujung-ujungnya insecure, overthinking, burnout, anxiety, dan lain-lain. Nah, disinilah kenapa kadang kita dianggap lemah. Tapi sebenarnya bukan lemah, kita cuma hidup di zaman yang beda. Ini pembelaan guys. Tekanannya beda, mainnya bukan di fisik doang tapi juga di mental. Nah ini seru, kenapa Gen Z bisa berbeda banget dibanding generasi sebelumnya? Oke, yang pertama, digital sejak lahir. Kita dari kecil udah main HP, internet, YouTube, dan lain-lain. Tapi enggak sih, gue masih kecil mainan kelereng, gue masih kecil juga main lompat tali kok, ya kan? Ya nggak Gen Z? Atau yang udah generasi kesininya mungkin udah nggak main ya, mainnya HP. Oke, yang kedua, dikit-dikit bandingin hidup sendiri sama orang lain. Yang ketiga, lingkungan makin gak stabil. Isu perubahan iklim, ekonomi yang susah, lapangan kerja juga makin ketat kan? Dan yang keempat, tuntutan cepat sukses. Siapa sih yang nuntut? Gue juga gak tahu ya. Umur 20 belum punya rumah, gagal. Come on bro, standar siapa itu? Jadi kalau kita ngerasa stres, burnout, insecure, ya bukan karena kita rusak, tapi karena kita dikasih dunia yang gak gampang buat jalanin. Oke, daripada nyalain terus, mending kita cari solusinya gimana? Caranya supaya Gen Z gak makin kepikiran dibilang generasi rusak. Oke, yang pertama, pahami diri sendiri. Kenali kelemahan dan kelebihan lo. Gak usah ikutin standar orang lain. Gak semua orang harus jadi content creator atau CEO di umur 23 ya, guys. Oke, yang kedua, kurangin bandingin hidup. Hidup itu bukan lomba. Fokus sama progres diri sendiri. Dan yang ketiga, bikin lingkungan suportif. Temenan sama orang yang support mental health lo. Jangan sama yang toksik-toksik ya. Oke, yang keempat, cari tujuan hidup lo. Lo nggak harus tahu semuanya sekarang, tapi mulai aja dulu eksplorasi. Dan yang terakhir, detox digital. Nggak usah kebanyakan scroll TikTok, nanti tambah stres liatin hidup orang kayak enak gitu kan. Jadi intinya Gen Z itu bukannya rusak. Kita tuh lagi adaptasi aja. Lagi belajar survive di dunia yang serba cepat, serba digital. Tapi ya ada juga sih, gue setuju juga kalau Gen Z itu generasi rusak karena emang kebanyakan orangnya nggak mau belajar. Jadi biar kita nggak dinilai rusak, yuk sama-sama belajar dari sekarang. Dan kalau lo suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, see you!